Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita masih bertemu kembali ya di pelajaran biologi. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Minggu lalu atau minggu sebelumnya kita telah membahas yang namanya fungsi dari sel, lalu ada struktur sel dan organel sel. Nah, hari ini kita membahas yang namanya transport pada membran plasma ya, dimana transport pada membran plasma ini dibagi menjadi dua bagian ya, yaitu ada transport pasif dan transport aktif, di mana transport pasif ini yaitu transport yang tanpa menggunakan energi, sedangkan yang transport aktif ini transport yang menggunakan energi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi ya. Jadi transport aktif ini, pasif ini, dia ini dibagi menjadi dua, yaitu ada difusi dan osmosis, di mana difusi ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Sedangkan yang transport aktif ini yaitu ada dua juga, yaitu ada endositosis dan eksositosis. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ini ada difusi. Nah, difusi ini pengertiannya apa sih? Nah, difusi ini pengertiannya itu peristiwa mengalirnya atau perpindahnya zat pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ya. Jadi yang tinggi ke rendah ya. Lalu kalian juga bisa mengartikan difusi ini adalah perpindahan zat dari larutan hipertonik, yaitu cairan kental, ke hipotonik, itu cairan encer ya. Bisa juga kalian artikan seperti itu. Nah, contohnya itu apa? Nah, contohnya itu ada sirup, teh, kopi. Nah, itu contohnya kalau di sebuah makanan atau minuman. Nah, sedangkan yang dicontoh dari manusia sendiri, yaitu difusi dari manusia sendiri, yaitu ada oksigen dan karbon dioksida serta pada alveolus ya. Kita akan membahas. Ini adalah difusi, gambar difusi sederhana. Oke, kita akan membahasnya ya. Yang bulat-bulat ini merupakan molekul ya, molekul. Sedangkan yang garis putus-putus ini merupakan membran. Sedangkan yang bening ini, anggaplah bening, ini adalah air ya. Jadi di mana ini merupakan proses difusi sederhana ya. Anggaplah ini yang bulat-bulat itu adalah glukosa atau gula ya. Ini gambar A, ini gambar B, ini gambar C ya. Dimana si glukosa ini dia ini akan berpindah ya ke tempat yang satunya lagi. Dia ini akan melewati yang namanya membran ya, masuk ke sini ya. Setelah itu lalu selanjutnya dia juga akan berpindah sesuai si posisi tersebut. Artinya di mana si molekul atau si glukosanya ini dia ini akan seimbang antara yang satu dengan, anggaplah ini sebelah kiri, ini sebelah kanan ya. Ini kiri, ini kanan ya. Nah, difusi ini merupakan tanpa adanya bantuan protein ya, protein pembawa. Difusi ini bekerja tanpa adanya protein pembawa ya. Jadi difusi sederhana ini dia ini glukosa ini akan menyeimbangkan. Artinya coba kita hitung ya. Glukosa sebelah kiri yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini artinya sama-sama menyimbangkan ya. Kalau yang gambar A ini kan belum ya. Lalu yang B ini juga masih prosesi glukosanya masuk ke dalam airnya. Nah, sedangkan yang C ini
difusinya itu udah selesai, artinya sama-sama, yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama ya. Dan ketika ini sudah mencapai ya, artinya sudah sama-sama, di sini 8 dan di sebelah sini juga 8, dia ini akan mencapai yang namanya keadaan isotonik ya. Contohnya di fusi sederhana ini seperti sirup ya, atau mungkin kita mencelupkan ke air, tinta ke air kan pasti akan mengembang gitu ya. Lalu ada teh dan kopi. Ini adalah difusi terfasilitasi. Nah, yang bagian sini merupakan adalah bagian luar sel, sedangkan yang di warna biru ini merupakan bagian dalam sel. Sedangkan yang kuning ini merupakan protein pembawa. Anggap aja protein ya, protein pembawa. Ya, di sini, dan ini adalah molekulnya. Jadi, ketika si molekul ini masuk ya, molekul ini masuk, si protein pembawa itu dia akan membuka ya, membuka sehingga si molekul ini akan masuk ke dalam. Nah, begitupun juga ini ya. Ini merupakan protein pembawanya. Protein pembawa itu akan membuka, sedangkan molekul itu akan masuk. Lalu setelah itu, setelah masuk, dia ini akan masuk ke dalam selnya. Ya, jadi yang kuning ini si protein pembawa, sedangkan yang kotak-kotak kecil ini adalah molekulnya ya. Jadi kalau misalkan si molekul ini masuk, maka protein ini akan membuka. Nah, setelah itu dia akan masuk ke dalam selnya. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, kecepatan difusi ini disertai yang namanya konsentrasi zat. Nah, konsentrasi zat ini biasanya semakin pekat, maka semakin cepat difusinya. Lalu yang kedua, suhu. Kenapa suhu? Kenapa sih difusi ini memerlukan suhu? Contohnya ketika kalian melarutkan gula ya. Coba kalian bisa dibandingkan, jika kalian melarutkan gula di air yang dingin dengan air yang panas, maka mana yang akan lebih larut terlebih dahulu ya. Lalu yang ketiga ini luas permukaan, di mana luas permukaannya ini semakin luas maka semakin lambat difusinya ya. Lalu yang keempat ini ada ukuran molekul, di mana ukuran molekul ini semakin kecil maka semakin cepat berdifusinya. Osmosis, yaitu osmosis itu apa? Yaitu perpindahan molekul zat pelarut dari daerah konsentrasi pelarut tinggi ke daerah konsentrasi pelarut rendah dengan bantuan yang namanya membran selektif permeable ya, atau semi permeable membran. Nah, coba kalian lihat di gambar A dan B. Apa sih yang terjadi? Yang terjadi ini kan perubahan ya antara tabung yang A dengan tabung yang B. Dan ini merupakan yang garis-garis putus itu adalah semi permeable membran. Ya, kalian coba perhatikan. Di sini di osmosis ini yang berpindah itu adalah zat pelarutnya. Nah, tadi zat pelarut itu seperti apa? Contohnya seperti air ya. Air, alkohol, amoniak, raksa, eter, dan asam sulfat. Nah, di sini yang berpindah itu adalah si zat pelarutnya atau si airnya ya. Jadi molekul-molekul ini yang sebelah sini tetap ya. Coba kalian perhatikan sini. Ada berapa molekul? Yaitu ada 6. Dan sebelah sini ada berapa molekul? Sama saja 6. Jadi yang hanya berpindah tempat ini adalah si zat pelarutnya. Jadi si osmosis ini merupakan perpindahan molekul zat pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Ini adalah osmosis. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Baik, kita lanjut. Oke, selanjutnya ini ada
transport aktif ya, dimana transport aktif ini perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi ya. Dia ini membutuhkan yang namanya ATP. Lalu dia ini membutuhkan juga yang namanya protein pembawa. Nah, protein pembawa contohnya itu apa? Yaitu ada Na dan K. Na itu natrium dan K-nya itu kalium. Oke, selanjutnya ini ada transport aktif ya. Transport aktif itu kan tadi konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi ya, dengan bantuan ATP. Dia ini membutuhkan yang namanya bantuan ATP dan protein pembawa ya. Protein pembawa contohnya seperti Na dan K, yaitu natrium dengan kalium ya. Oke. Di sini adalah merupakan bagian luar, sedangkan yang di sini adalah bagian dalam. Dan yang bulat ini atau yang membuka ini merupakan protein pembawa. Anggaplah protein pembawa, PP, protein pembawa ya. Selanjutnya si Na ini jika posisinya ada di luar, Na-nya itu banyak natriumnya ya, sedangkan di dalam ini Na-nya rendah ya. Berbalikan dengan si kaliumnya, jika kalium ada di luar, berada di luar, maka dia akan rendah kaliumnya, sedangkan di dalam ini si kalium ini banyak atau tinggi ya, karena si kalium ini merupakan atau dibutuhkan yang namanya impuls saraf ini berperan ya, berperan dalam si impuls sarafnya. Oke, selanjutnya Na ini dia ini akan masuk ke protein membran dengan bantuan yang namanya ATP ya. Pertama kali ATP ini mengalami yang namanya hidrolisis ya, sehingga dia ini akan menempel dan melepaskan satu fosfat. Nah ya, ini fosfat. Dia ini akan melepaskan satu fosfat. Lalu si natrium ini akan masuk ke protein pembawanya ya. Setelah itu dia ini akan menutup si fosfatnya ini akan menutup, lalu membuka di atasnya, sehingga si natriumnya ini dia ini akan keluar ya, Setelah itu apa yang terjadi? Kaliumlah yang masuk ke dalam ya. Kaliumlah masuk ke dalam dengan bantuan yang namanya protein pembawa ya. Si kalium masuk. Bedanya jika kalium ini berada di posisi sebelah kiri, anggaplah kita di sebelah kiri, sedangkan si natrium ini ada di sebelah kanan ya. Setelah itu dia ini akan menutup ya, menutup, lalu si fosfatnya ini melepas ya, sehingga dia di atasnya itu akan menutup dan si kaliumnya itu akan melepaskan. Nah, ini ada endositosis dan eksositosis, di mana bahan yang sangat besar ini tidak dapat melalui membran, maka bahan dibungkus dalam gelembung dengan mekanisme tertentu dan dikeluarkan dari sel. Eksositosis atau masuk, yaitu endositosis. Endositosis ini ada dua, yaitu ada fagositosis dan pinositosis. Fagositosis ini yaitu padat, sedangkan pinositosis itu cair ya. Nah, ini merupakan endositosis ya, dimana endositosis ini ada yang namanya contohnya seperti sel darah putih dan uniseluler ya, dimana si fagositosis ini dia ini akan
partikel padat ya. Ini partikel padatnya, anggap ini partikel padat. Dimana partikel padat ini kemudian ini merupakan sitoplasmanya ya, atau membran plasma, mulai seperti membentuk ya. Dia ini akan mulai seperti membentuk yang namanya kaki semu ya, jadi melengkung gitu ya, melengkung ke atas. Nah, lalu selanjutnya ini nanti ini setelah itu masuk ya, masuk akan seperti kantung ya, masuk ya seperti ini ya, seperti vakula makanan yang mencerna molekul padat ya. Dia ini akan membungkus atau membuat buletan, dimana fagosom, disebut fagosom ya. Sama seperti ini. Jika ini sebelah sini adalah A, anggaplah A, yaitu fagositosis yang padat. Fagositosis yaitu padat. Lalu yang satunya ini ada yang B ini ada yang namanya pinositosis, yaitu cair ya. Jadi cair sama ya, cair itu ada membran plasmanya, ada sitoplasmanya. Setelah itu dia ini akan membentuk menutup ya, membentuk, lalu akan membentuk yang namanya kayak lingkaran seperti ini, yaitu sitoplasmanya. Nanti dia akan membawa si cairan tersebut. Oke. Lalu selanjutnya ini ada eksositosis, di mana eksositosis ini merupakan luar ya, artinya dia ini keluar, sedangkan yang tadi si endo ini masuk. Nah, kalau si eksositosis ini keluar ya, contohnya seperti ini ya, ini merupakan kayak kantong sekret ya. Dia ini molekul-molekul sudah ada di dalam, lalu dia ini akan mengeluarkan ya, mengeluarkan yang namanya si sekretnya, lalu dia keluar ya. Di dalam ini namanya sitoplasma, sedangkan ini merupakan membran plasmanya. Jadi perbedaannya si eksositosis ini ada di luar, atau dia ini akan mengeluarkan ya, sedangkan kalau si endo ini dia ini akan masuk ya. Oke, sampai sini paham ya tentang endositosis dengan si eksositosis. Terima kasih, materi kita hari ini sudah selesai. Jika nanti ada pertanyaan atau mungkin ingin berdiskusi mengenai yang namanya transport membran, kita akan berdiskusi di Zoom ya. Oke, jangan lupa menjaga kesehatan ya dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar imunitas di tubuh kita sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.